Mari kita tulis Ahmad. Ini adalah alif, kemudian ha, kemudian mim, kemudian dal. Nah, kemudian kalau kita buang mimnya, anak Ahmad bila mim, atau begini, saya tuliskan Arabnya ya. Jadi anak Ahmad bila mimun. Kemudian anak Arab. Ini, saya akan jelaskan sebentar. Anak Arab bila ain, bila ain. Ya. Negara dulu ya. Maaf yang tidak bisa menulis bahasa Arab ya. Eh, Perhatikan Bapak Ibu. Anak Ahmad bila mim. Ya. Apa artinya ini? Anak Ahmad. Aku adalah Ahmad. Ya. Bila mim. Wa ana Arabun bila ain. Ya. Aku adalah orang Arab bila ain. Yang tanpa ain. Ya. Beri saya jelaskan ini. Anak Ahmad. Perhatikan. Ini ha mim. Ya kan Bapak Ibu? Mungkin banyak yang baru tahu ini. Perhatikan ini adalah anak Ahmad bila mim. Aku adalah alif ha mim dal. Bila mim. Jadi buang mimnya. Nah, apa yang terjadi kalau kita buang mimnya? Maka baca merah itu ahadun. Ini dia. Bukan. Jadi ini dia. Ahmad tanpa mim. Ya. Maka jadilah ahad. Ana Arabun bila ain.
Aku orang Arab tanpa ain. Mari kita buang ainnya. Ya, jadi kita buang huruf ain apa huruf ainnya di situ. Ini ada ain. Kita buang ainnya. Kuningkanlah. Apa bacanya? Rabbun. Jadi anak Arabun bila ain. Ini tertulis apa? Rabbun. Ini bahasa tasawuf, Bapak. Perhatikan. Kelihatan ya Pak Sanudin ya? Jelas, jelas Ustaz. Anak Ahmad bila mim. Ini kalau kata kama qala Nabi SAW ini adalah ada yang mengatakan hadis ya. Anak Ahmad bila mim. Tapi kepada sahabat-sahabat Nabi yang khawasul khawas. Aku itu sebetulnya Ahmad. Nama langitnya Nabi Muhammad itu Ahmad. Ada dalam ayat kan. Ismuhu Ahmad. Jadi namanya Nabi Muhammad itu sebetulnya adalah Ahmad. Ahmad artinya yang paling terpuji. Anak Ahmad bila mim. Aku adalah Ahmad tanpa mim. Kalau dibuang Ahmad, mimnya Ahmad, maka jadilah seperti ini, Ahadun. Ahadun artinya yang Maha Esa. Jadi asal usul segala sesuatu itu Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Alam semesta tercipta melalui Nur Muhammad. Itu ada hadis Nabi. Awal ma khalaqallah subhanahu wa ta'ala Nur Muhammad. Jadi tidak ada siapapun tentu selain Allah kecuali diriku. Ana ahadun. Aku adalah ahad. Masih duplikasinya dia dengan Allah. Aku pada mulanya hanya tongkat, belum punya bayangan. Ya, lalu turun ke bumi menjadi punya bayangan. Itulah bayangannya adalah Muhammad. Ahad sang tongkat, ya. Atau Ahmad sang tongkat, Muhammad sang bayangan. Karena khulquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi Quran. Takhallaqu bi akhlaqilah, contohilah akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah Al-Quran. Dan akhlaknya Nabi adalah Quran. Berarti siapa sebetulnya Nabi Muhammad? Itu Nur Muhammad. Siapa sebetulnya Nur Muhammad? Inilah Ana Ahmad bila mim. Aku adalah Ahmad tanpa mim. Berarti dibuang mimnya ini. Ya, kalau kita buang mimnya, apa terjadi? Ahad. Ana Arabun. Aku orang Arab tanpa ain. Nah, kalau kita buang ainnya, apa yang terjadi? Rabbon, Tuhan. Jadi ahadon itu, ahad artinya ia maha kuasa, ia maha asal. Apa artinya Rabbon adalah Tuhan. Ya, jadi ini kan coba, Pak. Maka itu kalau kita melihat Nabi Muhammad, jangan hanya melihat sebagai Muhammad, tapi juga lihat sebagai Ahmad, sebagai kita lihat. Tambah ainnya menjadi orang Arab, tambah mimnya menjadi Ahmad. Ya, alif ini adalah ya siapa yang berdiri adalah alif. Ya kan? Kemudian siapa yang ruku adalah dal. Siapa yang duduk adalah ha.
Dan siapa yang sujud adalah mim. Jadi kalau kita salat sesungguhnya, kita menggapai Muhammad yang sesungguhnya adalah Ahad. Alif yang berdiri, Ha yang duduk, Mim yang sujud, Dal yang rukuk. Ahmad. Kita berdiri tegak, tegar. Yang tidak bisa berdiri, duduk di atas kursinya tegar. Jangan membongkok kayak orang malas. Ya, jadi kita sekarang kalau mau mengaji, berkontemplasi, tegakkan tulang belakangnya seperti alif. Jangan rukuk kepalanya, belum waktunya. Rukuk pun tidak boleh membengkokkan leher. Bentuklah segitiga siku. Jadi bukanlah siku yang lurus. Kalau punggung kita rukuk ke depan, tapi kepalanya jatuh ke bawah. Itu bukan dal yang baik. Dal yang baik membentuk segitiga seperti dal. Ya. Sujud yang benar adalah mencium seperti mie mencium lantai. Duduk yang benar adalah seperti duduknya ha. Jadi ini dilipat jari-jari kaki kita. Itulah Bapak Ibu sekalian. Untuk memahami kedalaman Al-Quran, untuk menggapai Iqra yang ketiga dan keempat, tidak bisa dicapai dengan konsentrasi, tapi harus dicapai dengan kontemplasi. Konsentrasi menurunkan suasana getaran otak dari kecepatan beta 24 per second turun menjadi 12 per second. Untuk menurunkan getaran otak dari 24 per second menjadi rendah 12 per second membutuhkan shock terapi. Shock terapi itu antara lain berwudu. Wudu itu mendinginkan organ-organ yang menjadi himpunan pusat saraf. Saraf yang paling sensitif di dalam anggota badan kita yang bisa disentuh. Ya, tentu saja saraf yang paling dalam itu kan di daerah perut, tapi kita kan nggak bisa membasuh perut, lambung ya kan. Lambung itu kan apa aja, sedikit saja salah makan muntah, salah makan mual. Ya. Tetapi yang pusat saraf tampil di bagian luar manusia, menurut Profesor Dr. Baron Ehrenfels, neurolog dari Jerman, tersimpul dalam tiga tempat, yaitu bagian kepala, bagian tangan sampai siku, dan bagian kaki sampai mata kaki. Subhanallah. Neurolog dan psikiater inilah yang menemukan kenapa kalau kita berwudu harus membasuh air sejuk ketiga organ tubuh itu. Bagian kepala, bagian tangan sampai siku, dan bagian kaki sampai mata kaki. Karena itu pusat saraf. Maka itu kalau orang pijit refleksi kan Bapak Ibu. Yang dipijit itu adalah telapak kaki, jari-jari kaki, ya, punggung telapak kaki, mata kaki. Bukan betis. Karena pusat saraf itu simpulnya di, di bawah mata kaki, jari-jari kaki, telapak kaki. Ya. Kemudian
simpul-simpul saraf itu juga di tangan, terutama jari-jari tangan, telapak tangan. Kita akan merasa panas badannya atau tidak, maka yang merasa itu kan telapak tangan kita. Kalau kita sayang terhadap anak bayi yang lahir, diusap dengan telapak tangan, maka anak itu akan berhenti menangis. Kenapa? Karena tangan ini punya energi. Maka itu kalau orang menguasai ilmu Reiki, saya pernah belajar Reiki, Bapak. Reiki itu adalah pengobatan manusia melalui menghimpun energi alam, lalu kita alirkan ke dalam tubuh sang pasien, orang yang sakit. Melalui telapak tangan itu, kita bisa mengkonsentrasikan energi itu. Maka energi fisik yang kita peroleh dari akumulasi alam dihembuskan, dialirkan kepada orang sakit, insya Allah bisa berkurang atau mungkin sembuh sakit perutnya, sakit kepalanya. Karena kedua tangan kita ini itu penyaluran energi. Maka itu tukang sihir menggunakan telapak tangan. Anak yang menangis diusap dengan punggung telapak tangan, enggak berhenti nangis, tapi diusap dengan kepala, apa namanya, telapak tangan ini, itu ada energi. Ya, energi di situ ada. Jabat tangan musafahat bukan cuman, tapi tangan dengan tangan. Energi di sebelah. Ada yang disebut dengan sinergi energi. Jadi kalau orang jabat tangan, terjadi sinergi. Lahirlah energi. Maka itu kita dalam tadabbur alam sini banyak jamaah ini saya lihat. Sinergi energi itu mempertautkan energi satu sama lain. Semakin banyak berjamaah kita, semakin saling mengalirkan energi itu keliling. Kita tadabbur alam itu bisa sampai 50 orang ya. Jabat tangan nggak bisa lepas berpegangan tangan. Baru membaca kalimat tertentu, energi itu mengalir. Seperti listrik. Kan di sini agak listrik. Ada listriknya badan kita. Mengalir, membersihkan kotoran-kotoran, kesedihan, ya, kesusahan, dendam, ya, energi. Kita strong di situ. Aliran energi itu nanti yang akan mencuci energi frustrasi di situ, ya, apa kelemasan dan seterusnya. Bersemangat di situ. Itulah yang disebut dalam hadis Nabi, al-barakatuh fil jamaah. Energi itu terletak di dalam sinergi. Di mana ada sinergi, di situ ada energi. Listrik, kalau disinergikan, di-on-kan, dihubungkan negatif positif, nyalalah lampu itu, maka menyala pula komputer itu. Sound system pun juga terdengar. Jadi kenapa itu terjadi? Karena ada sinergi. Sinergi itulah yang melahirkan energi. Jabat tangan sesungguhnya, musafahat, itu mengalirkan energi positif kepada orang lain. Dan kalau kita berjabat tangan, saling bersinergi energi positif. Ya, itulah nanti akan melahirkan pengaruh psikologis. Kalau kita sudah memaafkan orang, biasanya ditandai dengan jabat tangan. Plong, kita pulang ke rumah kan. Itu bukan hanya fenomena psikologis, tapi itu fenomena energi spiritual di situ. Terjadi kontak batin yang ditandai dengan musafahat. Assalamualaikum. Memancarkan energi melalui muka. Muka ini juga sumber energi, Bapak Ibu. Lemparkanlah energi positifnya melalui senyuman. Al-basyaratu sunnatun. Tersenyum simpul itu adalah sadaqah, kata Nabi. Kenapa? Begitu kita tersenyum, melemparkan senyum tulus ikhlas kepada orang, maka orang itu akan dilemparkan energi positif. Mendaratlah energi positif itu ke dalam wajah yang kita tatap. Makanya itu wajah tu wajah ladzi fatar samawati wal ardh.
Kami lemparkan energi positif di muka kami, ya Allah. Yang biasa diartikan secara awam, ya. Kami hadapkan muka kami kepadamu. Inilah aku, ya Allah. Energi positif aku yang tampil kepadamu. Sinergikanlah energi positifmu kepada aku. Makanya itu kalau kita salat, aqimus salata li dzikri, dirikanlah salat untuk saling menyalurkan energi, the divine energy, contacting satu sama lain. Maka jadilah apa yang disebut dengan Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ya, dengan melakukan tumak nina, tatma'innah, kontak batin itu. Kontak batin dengan Tuhan itu namanya tumak nina. Salat itu harus tumak nina, ya, harus kontak batin kita dengan Allah. Sinergi energi kita dengan Allah. Kita mengecas baterai spiritual kita dengan melakukan colokan kepada divine energy itu. Maka setiap salat 5 waktu itu kita mengecas baterai spiritual kita yang mungkin lemah. After that, we feel strong energy. Kita merasakan energi kita lebih kuat. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat itu untuk mengecas baterai spiritualnya. Ala bidzikrillah tatma'il qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengecas batinnya kepada aku, pasti jiwa kalian akan tenang. Kenapa kita tenang? Karena full baterai, ya kan? Full power kita. Orang yang frustrasi itu kan less power. Dia tidak mungkin orang tegar tanpa power, tanpa energi, tanpa force. Forcing energi itu penting. Maka itulah sholat. Shock terapi itu basuhi air sejuk pusat saraf yang panas itu, ya. Maka itu kalau orang panas, tersinggung, mukanya merah, pusat saraf di sini kan. Kadang-kadang tangannya gemetar, ya, karena pusat saraf di situ. Kadang-kadang kakinya juga gemetar karena pusat saraf di situ. Maka kalau kita membasuh air wudhu, pusat saraf itu akan pulih. Ya. Bahkan RMFS itu mengukur. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, idza kuntum ila shalah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wamsahu biru'usikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Idza kuntum ila shalah, kalau kalian hendak melakukan salat, yaitu spiritual connecting. Itu bahasa saya tentang salat itu. Salat itu adalah spiritual connecting, melakukan konektivitas, ya, spiritual kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan sumber energi. Ya. Idza kumtum ila shalah, kalau kalian akan melakukan salat dalam kurung spiritual connecting, faghsilu wujuhakum, cucilah mukanya dengan air sejuk. Pendinginan kan. Kalau mobil kita itu jalan terus nggak pernah berhenti. Apalagi kalau airnya sirkulasi, air radiatornya itu tidak bagus, maka itu nanti akan meledak tuh. Seperti memasak nasi, menanak nasi, kalau kita tutup lalu mendidih, bisa meledak tuh. Maka itu kalau memasak itu, kalau airnya mendidih, buka tutupnya kan ibu-ibu, ya. Maka dia akan tenang sendiri itu. Tapi kalau kita paksa tutup, itu meledak panci itu. Maka panci itu harus dibuka tutupnya. Kalau kita masak nasi, maka itu nanti tenang sendiri. Tidak akan tumpah nasi itu kalau kita buka tutupnya. Tapi kalau kita tutup, tidak ada salurannya. Meledak tuh panci itu. Mencerat kemana-mana airnya nasi itu. Maka itu cepat-cepat buka. Kalau ada orang marah, buka tutupnya. Masuklah dia ke langit makrokosmos.
dalam bentuk sujud. Maka itu yang disebut dengan Al-Quran. Wasta'inu bis sabri wassalam. Kalau kalian ditimpa musibah, penderitaan, fitnah, dan sebagainya, ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Apa itu salat? Spiritual connecting. Panci yang mendidih tadi itu dibuka tutupnya. Ya, maka tenang tuh, matang tuh nasi itu. Tanpa tumpah-tumpah kemana-mana kan. Ini ilustrasi fisik terhadap spiritual connecting. Makanya itu kita shock terapi kalau kita ingin memperoleh concentration, contemplation. Kontemplasi itu harus dipancing. Bagaimana caranya menurunkan beta yang getaran otaknya itu eh, apa? eh, nah ini, Bapak Ibu sekalian, gelombang energi otak nih. Kalau kita dalam suasana beta, 13 sampai 28 per second ini, lihat kalau di monitor apa namanya itu, alat pengukur getaran otak, ada istilah kedokterannya. Eh, maka itu dalam keadaan seperti ini aktif kita. Oh, kerja, main, bicara, pikiran, analitis kita. Ini cocok, ini rahmat Tuhan juga ini, beta ini. Cocok untuk kita pikiran sadar kita sangat aktif, menganalisis pekerjaan, matematik, dan sebagainya. Kritis di sini. Tapi bisa melahirkan stres karena kalau overheating ini stres kita. Maka jangan terlalu lama beta ini bekerja. Harus ada istirahatnya sedikit. Makanya itu Bapak Ibu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah menurunkan salat itu dalam waktu yang telah ditentukan. Tidur itu adalah memperoleh energi dari Allah melalui tidur. Kalau kita habis tidur lama kan Bapak, minimum katanya 5 atau 6 jam. Ya deep sleep itu, di tidur yang sangat dalam. Deep sleep itu kita berada pada delta, Bu. Ya. Delta itu 0,5 sampai 3,5 per second. Itu namanya deep sleep. Seluruh panca indera itu tertutup, istirahat total, penyembuhan alami. Jadi salah satu penyembuhan stres itu tidur banyak. Maka kita ada obat tidur. Ya. Karena kalau kita deep sleep ini, getaran otak itu lambat sekali, hanya 0,5 per second. Tapi jangan sampai datar. Kalau datar ini, itu mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya itu kalau kita tidur, deep sleep itu, tidur dalam itu kata Nabi, an-naumu akhul maut. Tidur dalam atau deep sleep itu adalah saudaranya mati. Karena kalau mati datar, nggak ada getaran. Tapi kalau delta, getarannya lambat sekali, hampir mati lah gitu. Maka itu disebutkan oleh Nabi, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Ya, jadi kita kembali ke beta. Beta itu 13 sampai 28 per second. Nggak mungkin orang bisa berkontemplasi. Ya, semakin kuat beta kita, semakin berkualitas baik konsentrasi kita. Tapi semakin aktif beta kita, semakin susah untuk berkontemplasi. Maka itu kalau kita masuk dalam ruang meditasi, biasakan ada kata-kata statement simbolik, cut your head before you go inside. Ruang meditasi itu kan ada penggal kepalanya sebelum masuk ke ruang meditasi. Kalau akal pikiran aktif di dalam ruang meditasi, pasti gagal meditasinya. Meditasi itu tidak bisa jalan kalau ada aktivitas akal. Nah, akal itu kan tidak bisa dihilangkan. Tidur pun juga ada sedikit akalnya, tapi jangan sampai beta. Beta ini nggak bisa satu atap dengan kontemplasi. Konsentrasi puncak beta, tapi kontemplasi puncak adalah nanti theta ini. Kita akan masuk ke theta. Jadi beta itu adalah pergerakan otak kita itu sangat kencang. Dan di situ susah kita berkontemplasi. Ya. Maka itu
Tadi malam kita tidur, energi kita kuat. Bisa bekerja itu sampai ya 6 jam, bisa 8 jam. Tapi jangan. Lewat 8 jam kita bekerja Bapak Ibu, itu harus mengistirahatkan getaran otaknya. Kalau enggak itu nanti overheating, kepanasan. Makanya itu kalau sampai sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan pekerjaannya. Tinggalkan mapnya di kantor. Tinggalkan cangkulnya di sawah. Ya. Tinggalkan semua aktivitasnya. Istirahat dulu. Ambil air wudhu. Dinginkan pusat sarafnya yang tadi bekerja sejak tadi pagi. Rukuk, sujud. Ya. Nah, habis itu kerja lagi kan beta. Tapi beta yang sudah dipakai, energi yang sudah dipakai pagi-pagi, tidak mungkin sekualitas energi siang. Pasti kita energinya sudah mulai kendor di situ kan. Tapi masih ada kalau sudah habis istirahat makan siang sholat, energi kita masih ada lagi. Lanjutkan rapat, lanjutkan bekerja. Tapi sekuat-kuatnya, jangan sampai lebih dari 3 jam. Break sebentar, ya. Jangan beta terus. Turunkan ke alfa. Ambil sholat asar di situ kan. Jadi waktu sholat itu untuk mengontrol getaran otak kita itu jangan bekerja overloaded, overheating. Nah, habis itu sholat asar break, ngopi sejenak sore-sore kan. Lanjut lagi. Tapi cadangan energi sudah hampir habis tuh. Maka itu maghrib pulang ke rumah lah, istirahat dulu. Kita harus mengecas baterai spiritual kita di malam hari kan. Paling bagus mengecas baterai spiritual kita itu di malam hari. Maka itu sholat itu Bapak Ibu. Hampir semuanya di malam hari. Ada maghrib, ada isya, ada tarwih, ada salat lail, ada witir, ada tahajud, ada salat sunat fajar, ada qabliyah subuh, ada subuh. Sedangkan di siang hari hanya ada duhur. Jadi di malam hari tempat untuk mengecas baterai spiritual kita dan fisik kita juga sekaligus. Ngecas kekuatan fisik kita tidur, ngecas baterai batin kita itu sholat tahajud, ya kan? Enak tuh. Di siang hari kita full power nih. Fisik kita kuat, batin kita juga kuat. Begitu pergi ke kantor, keluar semua pikiran cerdas tuh. Tapi sore, jangan tunggu pikiran cerdas. Kenapa? Habis baterainya handphone kita habis dipakai terus kan. Cas lagi. Maghrib, Isya, ya kan? Kalau Ramadan, tarawih, baca Quran, baca Yasin, malam Jumat, dan seterusnya. Sholat tahajud, ya. Kemudian juga witir, salat hajat, salat sunat tasbih. Makin lama kita sujud, makin tenang pikiran kita. Jangan sujudnya seperti mematok ayam, kata Nabi. Bagaimana ayam mematok benih? Tek, 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 Allah Akbar, Allah Akbar. Ciumlah tanah itu. Apa rahasianya 2 kali sujud, Bapak Ibu? Pikiran kita ini kan berisi comberan. Pikiran kotor, pikiran dendam, pikiran cemburu, iri hati, syirik, anania, egois, dan sebagainya. Pikiran ini comberan, maka itu bersihkan dengan cara sujud, sholat ya, sujud. Ember batok kepala ini ember comberan, tumpahkan ke dalam lantai. Wahai ember kotor, tumpahkanlah seluruh kotoranmu di lantai. Subhan rabbiyal a'la bihamdi. Tunggu sampai tetesan terakhir ember kotor itu menumpahkan kotorannya. Itulah namanya tahalli, pengosongan. Bangkit dari sujud, ember kosong kita habis, bersih airnya nggak ada lagi. Terjadilah tahali, pengisian air sejuk dari langit. Tunggu sampai embernya penuh. Nah, ember kita sudah bersih, ya, apa airnya bersih. Tapi belum dibilas, bekas-bekasnya masih ada kotor tuh. Tumpahkan lagi ke lantai.
Subhan rabbiyal a'la bihamdi. Tadinya air kotorannya dibuang, sekarang embernya pun juga ikut dibersihkan. Bangkit dari sujudnya Allahu Akbar. Di situ kita akan duduk. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Ya, di situ kita berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Yang gaib sudah menjadi di hadapan kita. Coba bisa berjumpa dengan Nabi kan. Kalau di awal tadi kita wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Jadi Nabi Muhammad menjadi orang ketiga di awal salat. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasul Allah. Tapi begitu kita selesai membersihkan isi kepala yang kotor, diisi dengan air yang bening dan jernih ini. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Salam sejahtera untukmu. Di awal Nabi Muhammad itu orang ketiga kan. Sekarang setelah kita bersih Nabi Muhammad itu menjadi orang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang ketiga Allah kan. Tapi begitu kita sedang salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah yang kami sembah. Allah menjadi orang kedua. Jadi kalau kita sedang beta, Allah orang ketiga. The third person. Nabi Muhammad orang ketiga. Tapi kalau kita berkontemplasi, Allah dan Nabi Muhammad menjadi orang kedua. Mukhatab namanya. Yang diajak bicara. Kalau orang ketiga, yang dibicarakan. Tapi kalau orang kedua, yang diajak bicara. Nah, kalau kita berkontemplasi pasca sholat, zikir, witir, sampai fana. Ya, orang kedua itu loncat ke hadapan kita. Tadinya hanya Engkau yang kami sembah. Yang di hadapan kita itu loncat masuk ke dalam diri kita. Loh, aku siapa? Mana yang aku sembah tadi? Masuk ke dalam diri saya. Aku bukan lagi air hujan sebagai hamba. Aku sudah menjadi air laut sebagai Tuhan. Terjadilah apa yang disebut dengan al-abid wal ma'bud wahid. Ia menyembah dan yang disembah menjadi satu. Al-hamid wal mahmud wahid. Yang mencinta dan yang dicinta menjadi satu. Maka berkatalah Al-Khalaj. Subhani, subhani, subhani. Ya. Bukan lagi subhanallah. Kalau subhanallah itu orang kedua. Orang ketiga bahkan. Jadi subhanallah, Allah orang ketiga. Subhanaka, subhanaka, subhanaka. Ini kuntum minadh dhalimin. Itu orang kedua Tuhan kan. Tapi kalau subhani, maha suci aku, maha suci aku. Berarti menjadi orang pertama kan. Inilah yang disebut dengan al-abdu wal ma'budu wahid. Maka itu Al-Khalaj mengatakan, Subhani, maha suci aku, maha suci aku. Aku sudah bukan air hujan. Air hujan itu ketika jatuh ke laut, bukan lagi air hujan kan, tapi menjadi air laut. Inilah yang disebut dalam ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai mencapai puncak keyakinan. Nah, kalau kita sudah menjadi Tuhan, mau menyembah siapa? Nah, kita sudah jadi Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau menyembah siapa? Itu musyrik. Aku sudah Tuhan kok, mau menyembah siapa lagi? Jadi jangan menyembah siapapun kalau sudah sampai pada puncak keyakinan. Inilah yang disebut ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kalian mencapai puncak keyakinan. Kalau sudah menjadi laut, jangan lagi mencari hujan. Engkau sudah menjadi lautan. Di atas langit banyak langit, Bapak Ibu. Di atasnya langit masih ada langit. Jangan sombong, jangan angkuh. Ya, ada metodologinya untuk mencapai langit. Inilah yang disebut dalam Al-Quran. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berpengetahuan tahu tentang makrifat seperti ini atau orang yang tidak punya pengetahuan tentang makrifat itu? Beda kan? Ketika kita nggak punya ilmunya,
bingung aja kok kenapa bisa pencakar langit, kenapa nggak jatuh karena angin. Tapi kalau ahlinya, ya nggak ada masalah tuh. Makanya itu disebutkan juga dalam ayat lain. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu mentok, tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa memahami, tidak ada filsafat yang bisa mengurai, maka kata Quran, tanyakanlah kepada ahli zikir, ahli kontemplasi, bukan ahli konsentrasi loh ya. Ahlul ilmi itu ahli konsentrasi. Ahli zikir itu adalah ahli kontemplasi. Jadi lebih jagoan ahli kontemplasi daripada ahli konsentrasi. Konsentrasi melahirkan ilmu, kontemplasi menyatukan Tuhan, dirinya dengan Tuhan yang Maha Tahu itu. Masya Allah. Maka itu kita turun beta ke alfa. Alfa itu setelah shock terapi, salat, berwudu, menghadap ke kiblat, menutup aurat, Allahu Akbar, angkat tangan kan give up, Allahu Akbar, melipat tangan seperti mayat, rukuk sujud, udah terkubur kita di mim. Iya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Engkau. The only one, you of my God. And I am nothing. I am losing. I am being you. Aku sudah menjadi Engkau. Hmm. Apakah ini bisa? Bisa. Maka itu jangan terlalu gampang mengkafirkan orang. Jangan terlalu gampang memusyrikkan orang. Jangan-jangan pengetahuan kita belum nyampe ke situ. Ya Allah, masih panjang perjalanan kita Bapak Ibu. Semoga Allah memanfaatkan, kita memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih takarrub mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.